Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أما بعد. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, jamaah salat Jumat yang kami cinta. Kita sadari betul Allah turunkan kita sebagai makhluk rohaniah ke muka bumi, digabung dengan tubuh biologis, tubuh fisik yang disebut bashar, kehadiran yang sempurna di muka bumi. Tapi untuk sementara akan ada saatnya tubuh fisik biologis kita mati, kehabisan bioenergi. Dan kalau tubuh sudah mati, diri kita yang ruh dicabut, dikeluarkan, diwafatkan, dan diri kita yang rohaniah melanjutkan terus perjalanan melewati alam barzah sampai alam akhirat yang begitu panjang. Kehadiran kita di muka bumi ujian dari Allah. Dalam surat Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling baik, yang paling profesional perbuatannya. Perbuatan sebagai seorang ayah, perbuatan sebagai seorang karyawan, perbuatan sebagai seorang eksekutif, perbuatan sebagai tokoh masyarakat, perbuatan sebagai hamba Allah, semua itu menuntut amal, menuntut perbuatan yang paling baik, yang paling profesional. Di antara profesionalisme yang harus dikembangkan pada diri kita adalah profesionalisme berupa kesadaran siapa kita, untuk apa kita hadir, dan kemana kita akan mengarah nanti. Karena dari kesadaran itulah akan terbentuk pemahaman, dari kesadaran itulah akan terbangun visi dan misi, dari kesadaran itulah akan menjadi motivasi dan akan menentukan semua tingkah laku kita. Ada orang yang menganggap dirinya sebagai pusat segala-galanya. Hidup sehari-hari sangat terpaku pada dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya. Dalam pergaulan sosial itu disebut sikap yang egoistik. Dia tidak peduli dengan orang lain. Sikap egoistik hanya mementingkan diri, mencintai diri, sikap yang narsistik. Dan dalam kaitan dengan Allah, dia bahkan tidak menganggap Allah itu ada. Ini adalah kehidupan yang antroposentrik. Antropo itu manusia, senter itu pusat. Antroposentrik, kehidupan yang menganggap, sebuah faham yang menganggap manusia adalah pusat segala-galanya. Segala hal terpusat pada dirinya. Berbeda dengan seseorang yang muslim, yang mukmin. Bukan dirinya yang menjadi pusat, yang menjadi pusat adalah Allah. Eksistensi yang paling awal adalah Allah, dan dari Allah dia hadir, dihadirkan oleh Allah. Eksistensi dirinya bersumber dari Allah. Dia hidup dihidupkan oleh Allah. Dia hidup dengan fasilitas rezeki dari Allah. Dia hidup dengan fasilitas hidayah dari Allah, dengan fasilitas perlindungan dari Allah, dan akan ada saatnya dia pun akan dibawa kembali ke sisi Allah. Allah lah pusat, bukan dirinya. Ini pemahaman yang Allah sentrik. Allah adalah pusat, Allah sebagai center. Bahasa sehari-harinya tauhid. Bagi orang yang antroposentrik, menganggap dirinya adalah pusat, dia bahkan lepas, tidak tahu sumber awal,
Dia tidak menyadari keberadaan Allah. Dia tidak menyadari Allah selalu berada dalam kondisi yang dekat, di mana kekuasaan Allah terlibat pada dirinya. Siapa yang mengatur detak jantung diri kita? Siapa yang mengatur aliran darah di dalam diri kita? Siapa yang mengatur proses metabolisme yang begitu rumit di dalam tiap-tiap sel di diri kita? Siapa yang mengendalikan roh atau jiwa kita, yang memberinya ketentraman, yang memberinya semangat dan optimisme, yang memberinya hidayah iman? Sesungguhnya kekuasaan Allah bekerja pada diri kita, dan kita sangat bergantung pada Dia. Oleh sebab itu, hal-hal yang mengarahkan kita pada antroposentrik, yang membuat kita menjadi cinta pada diri kita, cinta terlalu kuat terhadap dunia kita, terhadap harta benda kita, cinta yang terlalu kuat kepada keluarga kita, semua itu harus kita kikis, kita buang. Arahkanlah cinta kita ini hanya untuk Allah. Jadikanlah Allah sebagai wali kita. Itulah tawalli. Tawalli, kita menjadikan Allah sebagai wali kita dan kita sebagai wali dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, Allah berkata, "Man adali waliyan faqad azantu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku akan kunyatakan perang. Allah murka terhadap dia. Siapa yang disebut wali oleh Allah, siapa yang disebut kekasih oleh Allah, wa ma taqarraba ilayya abdi, itulah hamba yang terus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu bisyai'in ahabba ilayya, dengan melakukan hal-hal yang paling aku cintai, mimma aftaradtu, yaitu apa yang sudah aku fardukan alaihi, terhadap dia. Lakukanlah perbuatan-perbuatan fardu, lakukanlah perbuatan-perbuatan wajib. Itu langkah pertama kita berwali kepada Allah. Wa ma yazal abdi, tetapi itu hambaku tidak berhenti mendekatkan diri melakukan yang wajib-wajib saja. Dia terus mendekatkan diri kepadaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia pun mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah, selain yang fardu juga yang sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta pada dia, sehingga aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang akan menjadi pendengarannya di saat dia sedang kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku yang akan menjadi pendengarannya di saat dia sedang melihat. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku yang akan menjadi penglihatannya di saat dia sedang menatap. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku yang akan menjadi kedua tangannya saat dia sedang bekerja. Wa rijlahu allati yamsi biha, dan aku yang akan menjadi kakinya di saat dia sedang berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannah, apapun yang dia minta pasti aku berikan. Wala in ista'adzani la'udzannah, dan tiap-tiap dia berlindung kepadaku akan aku lindungi. Jadilah hamba ini bukan lagi ketika dia bekerja, tidak dia bekerja dengan kemauan dan tujuan sendiri. Dia menjadi hamba yang ketika bekerja dipekerjakan oleh Allah, yang ketika dia berjalan diperjalankan oleh Allah. Dia menjadi wali terhadap Allah dan Allah pun wali terhadap dia. Inikah yang disebut dengan tawasul, kebersambungan? Inikah yang disebut dengan unity, penyatuan dalam kesadaran, bukan pada zat. Iya, antara hamba dengan Allah bersambung dan menyatu, karena memang sesungguhnya kita ini adalah mir'atullah, cermin Allah. Semoga profesionalisme kita dalam hidup di muka bumi bisa terus kita tingkatkan. Salah satu profesionalisme itu adalah bangun kesadaran, aku hadir karena dihadirkan oleh Allah. Aku hidup karena dihidupkan oleh Allah. Aku hidup dengan fasilitas dari Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. Hadirku di muka bumi hanya untuk ujian, dituntut untuk bertindak profesional. Dan salah satu bentuk profesionalisme itu adalah singkirkan kesadaran bahwa aku adalah segala-galanya. I'm nothing. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa.
aku semata-mata hamba Allah, milik Allah, ciptaan Allah, bekerja karena Allah, demi Allah, untuk Allah dan bersama Allah. Cara yang termudah, cara termudah mengikis antroposentrisme, cara yang termudah mengikis egoisme, cara yang termudah mengikis narsisisme, cara yang termudah untuk mengikis hubbud dunia di dalam diri. Cara yang termudah itu adalah zikir. Wa afdalul zikri la ilaha illallah. Dan zikir yang paling afdal la ilaha illallah. La ilaha, tiada ilah. Itu adalah nafi, itu adalah penyangkalan, itu adalah peniadaan, itu adalah penegatifan. Illallah, itu adalah isbat, itu adalah pengokohan, pemantapan. Maka disebut zikir nafi isbat, disangkal, dikikis, dibersihkan. La ilaha, tiada yang dituju. La ilaha, tiada yang didamba. La ilaha, tiada yang diharap. La ilaha, tiada yang dicintai, tiada yang didamba, tiada yang jadikan tempat bergantung, tiada yang disegala-galakan. La ilaha, dikikis semua. Lalu diisbat illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Begitu kuatnya zikir la ilaha illallah ini sampai Allah katakan la ilaha illallahu hisni, hadis qudsi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qalaha dakhala hisni. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam bentengku. Dia seakan memasang benteng di sekitar dirinya. Karena itu la ilaha illallah diinstal, ditanamkan betul di dalam jiwa kita. Pusatnya jiwa, pusatnya roh adalah kolbu, dan kolbu itu adanya di dalam jantung. Kolbu secara fisik memang jantung, dan kolbu secara spiritual itulah hati nurani. Dan keberadaan hati nurani, keberadaan kolbu yang rohani berada di dalam kolbu yang fisik. Arahkan ke jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tembakkan, arahkan terus ke kolbu. Rasulullah SAW juga berpesan begitu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Jaddidu imanakum, perbaharui selalu imanmu. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara memperbarui iman? Nabi menjawab, aksiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Iman di dalam kolbu, ucapan la ilaha illallah ada di mulut. Tapi Nabi katakan aksiru min qaul, perbanyak ucapan itu. Artinya diucapkan banyak-banyak dengan mulut, tetapi diarahkan ke kolbu. Jadi zikir bukan dilepas keluar, diteriakkan keluar. Zikir itu diarahkan ke dalam kolbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut bersuara mengeluarkannya, tapi kesadaran dan perasaan mengarahkan zikir itu ke dalam kolbu, diinstal ke dalam kolbu. Seorang sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari, bercerita, suatu malam, lewat tengah malam, aku terbangun dari tidur. Aku keluar rumah, kulihat terang cahaya bulan purnama, dan kulihat Nabi pun sedang berada di luar menikmati keheningan tengah malam itu. Rasulullah menyadari kemunculanku dan berkata, man, siapa itu? Abu Dzar, ya Rasulullah. Ta'ala, kemarilah. Lalu aku mendampingi Rasul menikmati berjalan dalam keheningan gurun pasir di pagi dini hari itu. Di dekat sebuah batu besar beliau berkata, ijlis sahinan, mari kita duduk di sini. Tapi baru kami duduk sebentar, Rasulullah bangkit, pergi ke balik bukit batu, dan ku dengar beliau seperti berkata-kata. Setelah beliau kembali muncul, aku tanya, dengan siapa engkau berdialog ya Rasulullah? Aku tidak melihat ada orang lain. Nabi katakan, dari balik batu itu, bukit batu, ada Jibril. Jibril secara spiritual memanggil Rasulullah. Panggilan yang tidak terdengar oleh Abu Dzar. Rasulullah mengetahui ada panggilan itu, pergi ke balik batu. Jibril menyampaikan pesan, siapa orang yang mati dalam keadaan di dalam dirinya ada la ilaha illallah, ada la ilaha illallah di dalam dirinya, dia mati masuk surga.
Maka Rasul bertanya, pertanyaan yang didengar oleh Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa, bagaimana kalau orang itu pernah zina, pernah mencuri? Jibril menjawab, wa in zana wa in saraqa, meskipun pernah berzina dan mencuri. Aku tanya lagi, kali kedua, nampaknya Rasulullah ingin memastikan, wa in zana wa in saraqa, bagaimana kalau dia pernah berzina dan pernah mencuri? Jibril menjawab, wa in zana wa in saraqa. Rasul bertanya lagi kali ketiga, barangkali untuk menepis kemungkinan adanya kekeliruan, wa in zana wa in saraqa, bagaimana kalau dia pernah zina dan mencuri? Jibril menjawab, wa in zana wa in saraqa, meskipun pernah zina dan pernah mencuri. Hadis ini sahih dan ada beberapa versi dan cukup dikenal di kalangan para ulama, meskipun banyak ustadz dan mubalik kurang suka menyampaikannya kepada publik, khawatir rupanya publik salah paham lalu memudah-mudahkan, menggampangkan zina dan pencurian. Atau ada orang yang terlalu kritis bertanya, zina, pencurian itu kan dosa, membuat pelakunya kotor, surga itu suci, bersih, bagaimana orang berzina, orang mencuri bisa masuk surga? Sepanjang ada la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Di mana logikanya orang kotor bisa masuk surga yang suci? Soal kotorannya bakal dibersihkan dulu, gitu. Bersihkannya bagaimana? Kalau cuma seperti debu-debu menempel di baju, paling oleh malaikat hanya ditepis-tepis, dikipas-kipas begitu. Tapi dilihat di dalam dirinya ada la ilaha illallah, masuk surga. Kalau kotorannya lebih banyak lagi, tidak cukup ditepis-tepis begitu, ya terpaksa harus direndam dulu, dikucek-kucek dulu, diperas dulu sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih, masuk surga juga, asal ada la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia berzina, mencuri dan enggak tobat-tobat juga, tidak mau bertobat sampai mati? Ini dosa yang terlalu berat. Barangkali inilah yang bakal direndam dulu di air panas, digodok-godok dulu, dibanting-banting dulu, seperti orang-orang zaman dulu mencuci spray di pinggir sungai, spraynya dibanting-banting supaya rontok semua kotoran, dan diperas habis, digodok lagi berpuluh tahun, tapi karena memang ada la ilaha illallah akan masuk surga juga. Lagi pula, kenapa kita harus menunggu dibersihkannya nanti? Bersihkan saja sejak sekarang. Sekarang pun dengan kita beristighfar, dengan kita berbuat baik, melakukan sedekah jariyah, dengan kita banyak menolong orang lain, dengan kita banyak berzikir, itu pun sudah pembersihan. Tapi yang jelas satu terjamin, ketika seseorang mati dan di dalam dirinya ada la ilaha illallah, pasti masuk surga, tidak boleh diragukan. Soal bagaimana pencucian itu soal lain lah, dan kita hindari, kita banyak istighfar saja. Karena itu ini adalah jalan termudah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang dituju, tiada yang dipentingkan, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dicari, tiada yang dikejar, tiada yang disegala-galakan, illallah. Karena memang itu makna ilah. Sering di Indonesia orang ditanya, apa itu ilah? Tuhan. Apa itu Tuhan? Dia pencipta langit dan bumi, dia penguasa alam semesta, dia yang mengatur kehidupan dan kematian. No, kalau itu maksudnya, dalam bahasa Arab tidak disebut ilah, itu disebut Rob. Rob itu artinya pemilik, penguasa, pengendali, pencipta, pemelihara. Maka ilah bukanlah Rob. Kalau kita memaknai dia pencipta alam, penguasa langit dan bumi, pengendali hidup dan mati, dia adalah ilah, keliru. Itu Rob, status kedudukan sebagai Rob, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Malaikah. Sedangkan ilah adalah apapun yang kau cintai, apapun yang kau pentingkan, apapun yang kau damba, kau harap, apapun yang kau segala-galakan, apapun yang kau tuju sebagai the ultimate goal, itulah ilah. Jadi keilahan itu bersumber dari kita. Kalau Rabb bersumber dari dia sendiri, automatically dia pemelihara, dia pencipta, dia penguasa. Tetapi keberilahan bergantung dari kita. Ilah ini mengarah kepada siapa? Kepada harta benda, kepada dunia, kepada diri sendiri, atau ilah kepada Allah?
itu bergantung pada sikap kita. Maka itu yang harus sering kita latihkan. La ilaha illallah. Dengan kita bersihkan diri kita dari keberilahan kepada yang lain, kita menyangkal diri kita sebagai pusat segala-galanya. Pusat segala-galanya adalah Allah, dan kita berwali kepada Allah, dan kita akan dianggap sebagai wali oleh Allah. Allah kekasih kita, kita kekasih Allah. Inilah tawalli, berangkat dari mahabbah. Barakallahu li walakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk saya dan anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Qur'an wa dzikril hakim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang kita kaji bersama. Fastaghfiruh, teruslah beristighfar, memohon ampun kepada Dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Ya Allah, milikmulah segala ucapan syukur, segala terima kasih. Milikmulah segala atribut, segala gelar dan sebutan-sebutan yang terbaik. Semua itu memang Engkau yang paling berhak memilikinya. Ya Allah, sejauh mungkin, sebanyak apapun kami memuji Engkau, maka semua pujian yang Engkau berhak menerimanya lebih daripada yang mampu kami sampaikan. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalalika wa jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.